Terima kasih Pak Dwi, selamat pagi Medan dan selamat pagi Bandung. Mudah-mudahan kita selalu baik semuanya. Kita sudah banyak mempelajari atau setidaknya ada beberapa yang sudah kita paparkan di morning briefing ini untuk eh, indikator oskilator yang tertera pada MetaTrader kita yang jarang sekali mungkin digunakan. Dan sebenarnya penggunaan optimal jika kita mengetahui ini akan membantu kita mendapatkan peluang-peluang menarik di pasar, peluang-peluang yang jelas di pasar, sehingga dalam melakukan transaksi tidak mengalami false atau kegagalan. Baik, hari ini kita akan membahas tentang money flow index yang selanjutnya kita sebut dengan MFI. Indikator ini adalah menggunakan harga dan volume serta konsep distribusi akumulasi untuk membuat indikator overbought, oversold yang membantu dalam mengkonfirmasi tren harga dan peringatan dari pembalikan potensial di harga. Begitulah cara indikator ini bekerja. Sebenarnya tidak jauh berbeda jika kita pernah mempelajari tentang Commodity Channel Index atau CCI yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Prinsip dan penggunaannya tidak jauh berbeda. Kemudian untuk entry posisi juga tidak jauh berbeda menggunakan indikator ini. Dan di dalamnya ada harga tipikal, di sini menggunakan harga tertinggi, ditambah harga terendah, ditambah harga penutupan, kemudian dibagi data yang tertera yaitu 3. Money flow, volume dikali dengan harga tipikal. Tapi untuk volume ini mungkin Pak Dwi tahu ya, kalau di FX kita tidak tersentral atau tidak terbursa. Kalau terbursa di bursa mungkin ada hitungan yang jelas, tapi karena kita pasar sangat liquid dan 24 jam, mungkin ini penggunaannya versinya berbeda-beda. Kemudian jika money flow positif, jika harga tipikal sekarang lebih besar dari sebelumnya, atau money flow negatif jika harga tipikal saat ini lebih kecil dari sebelumnya. Money flow index sendiri menggunakan rumus yang tertera 100 dikurang 100 dibagi 1 plus money ratio. Begitulah kurang lebih setting yang terdapat di indikator MFI ini. Tapi nggak usah pusing, ini semua akan kita dapati secara instan ya. Kalaupun Anda mau mengetahui bagaimana penghitungan-penghitungan yang ada dalamnya juga tidak salah. Tapi jika tidak mau pusing ya tinggal Anda on-kan saja MetaTrader, pilih navigator, di sana sudah terserah semuanya. Baik, selanjutnya. Nah, inilah kondisi jika kita menggunakan Money Flow Index ini atau MFI ini dalam MetaTrader kita. Di sini ada ilustrasi yang bisa kita lihat pada slide sekarang ini, di mana jika kita perhatikan dari kondisi yang ada di slide, ya, kondisi MFI menunjukkan area jenuh beli. Nah, prinsipnya tadi sudah kita sedikit singgung bahwa tidak jauh berbeda penggunaannya dengan CCI yang pernah kita bahas. Bahwa overbought ditunjukkan dengan garis yang sudah melebihi level yang diterterakan. Nah, di sini kita menggunakan level 80 sebagai indikasi jenuh beli, kemudian level 20 sebagai indikasi jenuh jual. Nah, kenapa 80 dan 20? Ya, kita menggunakan settingan standar saja dari indikator 80 dan 20 untuk pegangan kita melihat potensial di harga sekarang ini apakah memungkinkan untuk melakukan entry posisi atau wait and see. Pada gambar kita lihat ya harga di area garis yang sudah melewati area 80 di sini ya.
pada area ini menunjukkan sudah terjadi jenuh beli yang memuncak, sehingga apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati kondisi harga seperti ini? Tentu saja option atau pilihan yang paling menarik jika kita bandingkan jual dengan beli, jual mendapat porsi yang lebih dalam hal ini. Nah, bagaimana kita mengentry atau bagaimana cara kita melakukan eksekusi pada saat kita melihat harga dan kita bandingkan dengan MFI seperti ini, ya. Cenderung untuk pengambilan posisi ya, ada yang mungkin beranggapan ketika dia sudah cross dengan garis 80, kita bisa langsung entry. Atau ada yang beranggapan ketika dia cross dari 80, kemudian MFI berbalik arah menjadi turun, dan sekali lagi memotong ke bawah dari garis 80, maka di situ saatnya entry. Nah, saya pribadi dalam hal ini menyukai option yang kedua atau pilihan yang kedua, di mana ketika harga sudah berada di puncak, kemudian indikator MFI sudah juga berada di atas 80 dan cross kembali area 80, mengcross arah ke bawah ya, down. Dan disitulah saatnya kita entry. Nah, mudah dan gampang ketika kita menggunakan indikator yang satu ini sebagai panduan kita untuk masuk di pasar. Kemudian, bagaimana dengan ketika kita ingin membeli? Nah, tidak jauh berbeda dengan yang kita perhatikan pada saat harga mengcross garis 80 atau garis MFI mengcross garis 80. Nah, jika kita lihat sekarang ketika kita sell pada kondisi di area ini, harga seperti perkiraan ya, perkiraan kita, MFI cross down dan terus menurun, harga juga mengalami penurunan. Dalam hal ini, sell kita di atas berhasil. Kemudian bagaimana stop loss? Ya, stop loss bisa diletakkan di titik high, ya, dilebihkan dengan spread atau ditambahkan dengan beberapa pip. Kemudian TP bisa Anda biarkan ketika garis MFI sudah sampai ke area 20, kemudian balik cross ke atas, di situ kita bisa close posisi atau kita bisa menggunakan target pribadi kita sendiri menentukan target profit. Untuk beli tidak jauh berbeda, hanya berlaku sebaliknya saja untuk penggunaan MFI ini. Ketika harga sudah berada di bawah garis 20, kemudian mencoba untuk cross up garis 20, saat itulah kita bisa melakukan entry posisi beli. Nah, entry posisi beli ini bisa kita lakukan dengan cara tersebut. Namun, kita juga bisa memaksimalkan pergerakan harga yang membentuk koreksi-koreksi pada perjalanan turun atau harga saat turun atau harga sedang mengalami kenaikan. Sebagai contoh, jika kita perhatikan di layar, MFI bergerak naik, kemudian koreksi, naik lagi, koreksi lagi. Pada saat setiap koreksi yang kita dapati atau kita bisa mengukur dengan trendline yang kita buat sendiri, kita dapat memanfaatkan kondisi ketika harga berayun di garis trendline untuk memanfaatkan jual jika tren sedang turun atau beli ketika tren sedang naik. Dengan kata lain, ketika MFI bergerak menuju garis trendline, maka harga juga terkoreksi dengan garis trendline yang kita buat. Sehingga kita mendapatkan momen yang tepat
untuk membeli kembali. Sebagai contoh, oke. Nah, ini adalah contoh yang kita ambil di mata uang pound sterling yen, di mana ketika kita melihat pergerakan harga yang terbentuk di MetaTrader kita, kemudian kita memplot indikator MFI, di sini harga bergerak dengan ayunan yang cukup menarik ya, dari kondisi low membentuk low yang semakin high ya, kemudian koreksi lagi ke area garis trendline yang kita buat, dan pada saat itu pula kita melakukan eksekusi beli. Nah, pada saat inilah kita bisa memanfaatkan MFI ini untuk pengambilan posisi. Pak Dwi, mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan, silakan. Ya, bisa saya minta mouse-nya. Oke, balik lagi Pak. Nah ini dia. Kelihatan mouse saya? Ya. Kelihatannya. Kalau ini gimana Pak? Nah ini kan dia Ya. drop. Oh Pak. Dwi. Ya, silakan. Angka Yang mana tadi, 50% tidak digunakan Pak. Ya, ini bisa kita gunakan sebagai pembanding juga untuk masuk di pasar. Tapi dalam hal ini tidak saya cantumkan begitu Pak. Oke. Mungkin Tidak ada, silakan lanjutkan. lebih. Ya. Ya? Silakan dilanjutkan. Oke. Baik. Berarti sudah kita bisa mengenali bagaimana kita trading dengan MFI ini. Cukup mudah, kita tinggal mengenali kapan kita harus entry dengan aturan-aturan yang sudah kita buat. Yang pertama, kondisi jenuh beli atau kondisi jenuh jual. Kemudian MFI mengkondisikan untuk menurun pada saat dia sudah menyentuh 80, di sana kita saatnya sell. Kemudian ketika dia sudah sentuh 80 dan mengkondisikan MFI atau pergerakan MFI naik, cross lagi dengan 20, di sana saatnya kita beli. Dan tidak hanya itu saja, dengan memanfaatkan ayunan terhadap pergerakan harga juga kita bisa melakukan eksekusi. Nah, ini adalah contoh di mana kita mendapatkan sinyal. Kalau Anda sekarang ini melihat di time frame daily untuk USD Swiss franc, ya, karena ini saya capture barusan, berarti kita mendapat sinyal yang bagus. MFI sudah cross 80 dan sudah kelihatan turun melewati 80, dan di sana saatnya kita untuk mengambil posisi jual. Target terserah pasar saja. Ya, syukur-syukur kalau MFI bisa kembali ke angka 20, betul Pak Dwi? Ya, kita lihat ya pergerakan harga per candle dan lain-lainnya. Iya, jadi lebih maksimal. Kalaupun tidak, seberapapun profit yang sudah kita dapatkan itu bisa kita maksimalkan. Mungkin ada pertanyaan Pak Dwi, silakan. Tidak ada, silakanlah. Kesimpulan langsung mungkin Pak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad Yudiawan. MFI ini barang baru dari beberapa traders yang tidak mengamati masalah MetaTrader yang paling baru, indikator yang terbaru ya saya kira. Ternyata ada salah satu oscillator dari indikator selain stokastik RSI yang mengidentifikasi overbought maupun oversold yang dapat kita fungsikan untuk saat ini. Tambahan bagi oscillator sebelumnya yang biasa kita pakai hanya stokastik maupun RSI dan CCI.
ternyata MFI juga mengidentifikasi overbought dan oversold tersebut. Terima kasih Pak Ahmad Yudiawan atas morning briefing kali ini. Semoga seluruh materi bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kita sudahi morning briefing kali ini pada tanggal 12 November 2015. Selamat pagi dan selamat bekerja.